Bagong. Kan itu, lanjut lagi kan itu. Kering tenggorokanku. Kalau sama ini apa Agung ya katanya Pak Pendeta Agung. Ya saya udah intens sama beliau. Jadi sudah tidak ada batasan di antara kita dalam hal pembicaraan. Jadi kami berdua seringkali ngobrolnya adalah ngobrol santai. Tapi udah nggak bisa kita diskusi secara apa yang kita mau buat tema. Pak Agung nggak bisa. Gitu. Tapi mungkin Pak Agung punya relasi teman-teman pendeta-pendeta bisa di-share untuk dinaikkan ke sini semua. Kalau perlu 8 orang naik, kita 5 di bawah. Itu mungkin lebih baik Pak Agung, ya. Sekaligus buat teman-teman Iwan Villa, ya, dibantu follow-follow akun Bang Handi, akun saya, terutama yang belum follow Bang Zuma, wah kebangetan kalian. Ya baik. Saya pada nggak mau. Kenapa? Karena takut sama Bang Zuma. Woi takut. Apa yang harus ditakuti gitu ya? Takut mu'alaf atau takut gila atau takut apa ini? Takut gila. Takut gila karena melihat kebenaran ya. Gini loh kan itu. Dulu deh Agung ini itu sudah syahadat dulu. Termasuk saya ada di situ. Tapi karena faktor keluarga, nggak apa-apa kita bongkar ya Bang Agung ya. Karena faktor keluarga, tapi jangan pergi. Tapi nggak apa-apa biar orang paham faktor keluarga. Pak Agung ini masih cenderung ke keluarganya. Termasuk kan tante kamu juga nelpon saya. Jangan dipaksa dong masuk Islam. Saya bilang nggak maksa kok, kemauan sendiri. Kayaknya Mas Agung ini balik lagi ke Kristen. Tapi tidak ada masalah. Itu hak Anda. Kita nggak boleh memaksa itu, Pak Agung. Itu kira-kira latar belakangnya, kan Dito? Oh alah, gitu toh. Tapi ingat ya, ingat Pak Agung. Tadi kita udah cerita si Dona ya, Dona lagi dibahas. Jadi pemahaman Tritunggal itu. Gimana pemahaman Tritunggal kalau ternyata pribadi itu hanya disadukan kepada manusia, maka yang lebih tepat adalah Sindoni, Inaninu dan Dona, kan gitu. Ya kan itu. Kalau Pendeta Agung ini andalannya itu Markus 16, 15 sampai 18. Jadi dia bisa penginjilan makhluk. Nah, coba ceritain Gung. Spesial dia menginjili makhluk apa Gung? Itu sudah. Bukan dia manusia, dia injilin katanya. Masa mama gitu. Binatang apa Gung yang paling sulit diinjili Gung? Ikan. Apa? Ikan. Dulu lu bilang ini coro. Tikus kecil apa sih namanya? Tikus. Curut. Curut ya. Itu kan Dito. Pak curut yang paling sulit karena sulit ditangkap kan Dito. Itu dia tuh. Kalau amuba gimana amuba? Lebih sulit lagi. Udah diinjili dia malah sendiri yang membelah diri kan gitu kan? Amuba malah lebih bisa itu dinatur. Oke, jadi Pak Agung kalau memang historinya seperti itu, tadi kan kita sempat berbicara nih. Kalau sebenarnya papanya aman-aman saja, cuman dari mama ya, dari mama yang ngomel. Tapi nggak apa-apa, kembali lagi. Poinnya adalah mungkin kalau dari advice kami di sini, karena Islam itu ada batasan, tidak boleh memaksa. La ikraha fiddin. Jadi kembali ke individu masing-masing, ya. Namun kalau orang sudah mendapatkan hidayah, itu ada di surah Al-Baqarah ayat 120. Izinkan saya membacakan ya. Ini untuk renungan buat teman-teman yang kemarin sudah menemukan hidayah, menerima, kemudian kok tiba-tiba seperti ini gitu ya, atau meninggalkan hidayah itu atau kembali murtad.
Ini maknanya sangat dalam sekali. Jadi di surah Al-Baqarah ayat 120 ini, izin saya bacakan, saya cari dulu data saya. Karena saya bukan penghafal seperti gurunda kita kan. Gurunda kita ini Masya Allah hafalannya. Kalau saya berdasarkan literatur referensi yang bisa saya tampilkan atau saya bacakan. Begitu. 120 ya Allah. 120 ya Allah. Ini masih 100, 106, 116, 17, 18, 90. Nah, dalam makna terjemahannya yang saya izin sharekan ya, kalau untuk membacakan ayat saya belum mandi. Lagi sebelum zuhur kita mandi. Oke. Ini sudah azan. Oh, udah azan di Surabaya. Oke. Gini. Coba sambil dibuka teman-teman ya. Surah Al-Baqarah ayat 120 dalam makna terjemahannya. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka, setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong Allah. Jadi kalau sudah mendapatkan petunjuk, kemudian kembali ingkar, tapi memang sudah dijelaskan orang Yahudi dan Nasrani itu tidak rela nih, tidak merelakan Nabi Muhammad sampai, apalagi umatnya nih, sampai mereka menginginkan betul-betul kita ini, umat Islam ini masuk ke dalam agama mereka. Kalau Yahudi karena keturunan ya, atau bukan agama, melainkan praktisi Judaism dari kesukuan, yang bukan dari suku Yahudi atau Bani Israel nggak bisa, maka yang Nasrani ini banyak sekte-sekte termasuk Kristen, maka banyak orang akhirnya ingin dimasukkan ke kekristenan atau dimurtadkan. Tetapi ada petunjuk dari Allah, kamu tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah lagi. Ini syahih ya. Kalau Al-Quran ya pastinya pedoman hidup kita supaya mempertebal iman kita, akidah kita, mengetahui apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang kafir itu tidak rela, tidak ridho kalau sampai kita nggak memeluk agama mereka. Poinnya ada di sana ya. Oke, Pandi. Itu dari saya. Kalau Pak Agung sudah pernah bersyahadat karena orang tua, ya saya rasa kembali lagi perlu direnungkan. Tapi dalam keimanan sudah nggak pernah ke gereja itu suatu bentuk ya, bentuk bahwa hidayah itu masih ada. Tapi kebenaran Allah cuma satu. Saat ini apa yang kita lakukan? Apa yang kita persiapkan pada waktu nanti kita sudah benar-benar tidak ada di dunia ini, maka ajaran apa, amalan apa yang mengakibatkan kita itu merenungkan hidup kita saat ini, kalau yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk persiapan kita mati nanti. Agama mana yang menjelaskan secara detail tentang setelah mati itu ngapain dan bagaimana pertanggungjawaban di dunia ini? Bahkan tentang ilmu saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi ilmu untuk kita. Kalau kita tidak menyebarkan ilmu itu, membagikan ilmu itu secara bermanfaat, maka di yaumul hisab nanti kita dimintain pertanggungjawaban. Pada saat aku sudah meridhoi ilmu untukmu melebihi manusia yang lain, tetapi ilmu yang sudah aku ridhoi, apa yang sudah kamu lakukan untuk umat saudara-saudaramu. Jadi ilmu nanti dimintain pertanggungjawaban. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam satu hadis, sampaikanlah walau satu ayat saja. Jadi dalam majelis ilmu kita, terutama ada dengan gurunda kita sebagai pemilik komal sekaligus tauladan kita ya, dalam berdakwah, debat, diskusi lintas agama, tak lain dan tak bukan, kita banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Insya Allah ilmu dari beliau sampai dengan di yaumul hisab nanti sebagai amalan jariah buat beliau. Sekaligus
bagi saya, Bang Handi, dan semua teman-teman sahabat-sahabat apologet Islam Indonesia, yang satu padu kita dalam satu barisan, satu komando untuk membantah subhat, membentengi umat dari pemurtatan. Sekaligus efeknya banyak yang sudah kita perbuat, banyak yang sudah kita pertunjukkan, bahwa kontribusi kredibilitas banyak saudara-saudara yang kafir kemudian beriman. Allahu Akbar. Kontribusi kita apalagi Islam Indonesia jaya selalu, Masya Allah. Jadi buat teman-teman yang masih ingin bertanya tentang seputar kristologi, apalagi ada tema yang dibuat, adakah duplikat Kristus, maka materi ini memang supaya teman-teman kekristenan membuka secara pola berpikir, akal digunakan. Kalau Yesus mengatakan, waspadalah jangan ada yang menyesat kamu, sebab akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan kalian, akan menyesatkan orang banyak. Maka dari sini apakah tidak tersinyalir akan ada Yesus palsu, Yesus KW, atau disebut dengan Kristus? Saya rasa kalau saya udah ngomong begini, bahaya nih, OT-nya nggak ada makna ini, gimana? Kalau Jayadrian pernah mualaf, saya rasa perlu direnungkan, hati-hati, kepleset tangga kemudian jatuh, jasad dan rohnya sudah berpisah, bingung nanti. Yang pastinya dipeti, nggak dikapani. Allahu Akbar. Baik Bang Handi, gantian dulu. Saya mau persiapan juga menuju sholat duhur. Bang Handi monitor. Bang Handi. Sholat. Oh lagi sholat. Oh enggak, belum. Belum lah. Nah, belum sholat di sini. Belum waktunya kok. Ya. Saya persiapan. Di Ya itu sini dulu ya. Iwan Pila, silakan. Ayo. Agung sekarang masih Surabaya. Keliling aku, Bang. Kemarin tuh mau sempat ketemu nggak jadi, saya di Surabaya. Nggak bener juga kamu. Mau ketemu susah. Aku ke Jakarta malah itu. Ya, kamu ganti nomor sih, nggak hubungin aku. Ke Surabaya, aku malah ke Bekasi. Ya udah kalau ke Jakarta ya lu telepon gua gitu. Iya. Masih tetap kan nomornya? Iyalah, nggak ganti lah, masih itu. Oke, siap. Nanti kalau di Bekasi aku kabarin aja. Agung ini teman-teman keluarganya banyak muslim juga. Betul ya Agung? Iya. Dari bokap kamu muslim ya? Bukan? Iya. Ibu yang murtad? Iya. Nah itu, bokapnya muslim dulu, tapi bokap udah masih ada? Masih lah. Hah? Masih. Bokap masih muslim sekarang? Udah ikut. Oh, murtad juga? Oh, udah pada murtad. Tante apa semua keluarga masih banyak muslim gitu ya? Ada sebagian muslim, sebagian Kristen. Agung, ada nggak ajaran Islam yang kamu tidak suka? Nggak ada sih, semuanya baik-baik aja. Nggak, menurut hatimu yang kata hati nih? Nggak ada. Nggak, kata hati nih. Kamu lebih bahagia jadi Kristen? Taruh lu Gung. Kata hatimu nih, kata hati. Kamu lebih happy jadi Kristen apa mau ke Islam? Kata hatiku sih ke Kristen. Tetap Kristen gitu ya? Makanya aku mau Oktober bersahadat itu kok rasanya gelisah. Ya kemarin kan sempat aku yang mandu syahadat. Pertama, bukannya Bang Suma. iya Bang Yuma, saya bawa ke sana. Terus kamu sebelumnya kan latihan dulu, mulai dari Yohanes 17:3 kan gitu ya? Latihan juga sih sama latihan dulu gitu.
Setelah oke baru ke Banjuma yang sahkan. Seminggu kemudian aku diserang, tante mau lewat HP saya, tapi saya jawabnya santai aja, nggak lawan dia. Saya bilang terserah ibu, mau kembali Kristen nggak ada masalah, nggak ada yang larang kok, hak asasi gitu loh, nggak melanggar hukum juga tuh, ya nggak Gung? Akhirnya kamu memilih untuk kembali lagi, nggak ada masalah. Cuman masing-masing orang itu dimintai pertanggungjawaban. Ini dia cara aktifin OVO Pay Later. Buka aplikasi Grab dan sambungin aplikasi OVO. Pilih OVO Pay Later. Verifikasi identitas, lalu aktifkan. Belum bisa? Klik ini aja. Yuk aktifin OVO Pay Later.